huruf itu atau tulisan itu maju ke depan sejauh 1,27 cm ya. Kita masuk ke menu tab di sini ya. Kita menu paragraf, kemudian di sini ada di pojok bawah itu ada tabs. Kita klik. Nah, untuk default tabs itu kita biasa gunakan adalah 1,27. Ini pengaturan di FKIP juga 1,27. Alignment-nya dipilih left, kemudian leader-nya kita pilih none. Nanti untuk daftar isi baru kita pilih yang titik-titik seperti ini. Nah, baru kita oke. Nah, sehingga kalau di depan tanda dengan huruf dengan ini kita pencet tab, dia akan masuk sejauh 1,27 seperti itu ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita lanjutkan ketiknya kata pengantarnya. Nanti silakan kalian menggunakan makalah kalian ya. Ini saya lama sudah tidak membuat makalah, jadi tidak ada bahan. Oke, seperti ini. Jadi setelah kata pengantar itu 2 cm ya jaraknya. Nanti bisa kita lihat. Coba di sini. Jarak pengetikan antar baris adalah 2 spasi. Khusus untuk judul bab, tabel, dan 1 spasi. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Kita ulang ya, berarti di bawah kata pengantar ini kita kasih 1 enter sekali lagi, sehingga dia jaraknya 4 spasi ya, dari kata pengantar. Oke. Setelah itu jangan lupa di bawahnya ada penulis. Oh, Palangkaraya ya. 2 kali enter nggak, Pak? Ya? 2 kali enter untuk penulisnya. Ya, 2 kali enter dari kalimat terakhir ya. Nanti kan ini panjang ya. Ini kan punya saya hanya contoh saja. Nanti silakan kalian sesuaikan dengan punya kalian. Itu 2 kali enter dari terakhir kalimat dari kata pengantar. Palangkaraya tanggal berapa ini, misalkan tanggal 01 April 2021. Enter 2 kali, kemudian penulis. Nah, seperti biasa kita blok, kemudian kita geser untuk apa ini namanya? Navigasinya ya. Penggarisnya, rule. Nah, kalau sudah seperti ini nanti. Kalau biasanya, kalau dulu mungkin yang masih belum bisa itu pakai spasi ya, atau pakai tab, atau pakai spasi seperti ini ya. Nah, seperti ini ada nggak yang masih manual seperti ini? Itu nanti akan berpengaruh ketika ada yang dirubah. Ya, di atasnya berubah, nanti dia akan ikut berubah. Nah, ini repot. Maka kita gunakan, kita geser navigasinya saja. Sehingga bisa rata antara atas dan bawah. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini yang biasa terjadi juga seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan kalau kita lihat jarak antara kata pengantar ini, kalau kata pengantarnya pendek, itu kan jauh sekali dengan teks sebelumnya ya, setelahnya ya. Maka biasanya kalau kebiasaan itu main enter seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini sudah selesai, kita kasih di depan. Ininya kita geser dulu untuk apa namanya, rule-nya. Geser ke depan. Nah, misalkan ini biasanya kan daftar isi di sini ya. Oke, kita contohkan ini biasanya kesalahan-kesalahannya. Ini memang saya kecilkan supaya kalian melihat saja. Nggak besar-besar. Nah, biasanya kalau pakai enter itu kelemahannya ketika di depan misalkan kata pengantarnya ada yang bertambah kata-katanya. Maka daftar isinya juga ikut tergeser karena dia satu bagian dengan halaman selanjutnya, halaman sebelumnya. Nah, supaya tidak seperti itu, bagaimana caranya? Enter. Ya, Ctrl Enter ya. Itu cara paling cepatnya. Terima kasih Elga. Jadi kita menggunakan Ctrl Enter. Ini mudah-mudahan bisa membantu karena beberapa masih ada yang biasanya seperti itu. Kita Ctrl Enter, itu dia langsung turun ke teks selanjutnya, atau bisa juga kita menggunakan
di sini. Baik, Pak. Pack break ya. Ini jadi pack breaknya kita gunakan pack saja. Ya. Jadi sama dia. Kalau Ctrl Enter itu cara cepatnya, kalau pack break tadi itu cara lambatnya. Tinggal kalian menggunakan cara yang mana. Saya menggunakan Ctrl Enter di sini. Oke. Selanjutnya kita ketik lagi daftar isi. Kita tebalkan. Kemudian kita taruh tengah. Oke. Setelah itu isi dari daftar isi ini adalah apa saja. Kontrolnya 2 kali ya. Habis itu Ctrl J. Apa pertamanya? Kata pengantar. Nah, untuk daftar isi ini bisa menggunakan cara seperti ini. Kalau belum ada daftar isinya. Kata pengantar. Setelah itu seperti tadi yang saya sampaikan. Di sini ada di paragraf. Kita masuk ke paragraf. Kemudian kita masuk ke tabs di pojok. Setelah itu kita tulis di sini tab positionnya, stopnya adalah 15. Kemudian alignment-nya sama, left. Kemudian leader-nya kita ganti menjadi titik-titik. Kemudian kita pilih set. Setelah itu kita oke-kan. Sehingga kalau kita pencet tab, nanti dia akan lanjut ke sana sejauh 15 cm. Oh, ternyata 15 cm itu di luar dari margin. Kita ubah lagi berarti. Ini berarti kira-kira di 13,5 ya. Ini di 13,5 kita ubah. Masuk ke paragraf, tabs, kemudian ininya kita ganti 13,5. Oke, kemudian ini pilih ini set. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih halaman, misalkan I seperti ini. Kemudian apa lagi? Daftar isi tabs halaman 2. Oh iya, kata pengantarnya hurufnya besar. Kalau kita tahu, kita nggak usah kita ganti ya, tinggal kita blok. Kemudian di dalam menu font itu di atasnya ada ini. Biasanya di masing-masing, kalau pakai Office Word insya Allah sama seperti ini, tapi kalau pakai WPS itu agak berbeda. Nah, ini kita pilih yang capitalis, jadi hanya huruf depannya saja yang besar. Oh, ternyata bukan bold, kita tinggal blok, kemudian kita Ctrl B seperti ini. Lanjut, apa lagi habis itu? Bisa ulang apa dari kata pengantar tadi, Pak? Ya, Bisa ulang dari kata pengantar kata tadi, Pak. untuk tabs-nya ya. Ya. Oh ya. Ini saya ulang lagi dari sini ya. Oke, kita ketik kata pengantar, kemudian biasanya, ini saya sampaikan dulu yang biasanya. Yang biasanya itu kan, kalau biasanya kan di titik-titik kayak gini ya, titik sampai ke ujung, kemudian kalau lebih dikurangi gitu ya, kalau lebih dikurangi. Itu nanti akan agak sulit kalau berbeda spasinya, apa namanya, jarak antar huruf. Maka kita gunakan menu tabs. Yang sudah sering menggunakan mungkin mudah, tetapi yang belum pernah agak sulit. Kita masuk ke menu paragraf. Jadi apa namanya, kursornya kita taruh di akhir kata pengantar, kemudian masuk ke menu paragraf, kita pilih tabs di pojok, kemudian ini tab stop positionnya kita ganti menjadi berapa tadi? 13,5. Kemudian alignment-nya left, leader-nya kita pilih titik-titik. Oke, silakan di setting dulu punya kalian biar nggak ketinggalan seperti ini. Sudah, Pak. Yang belum ada? Belum, Pak. Ya, sambil ya. Sambil saya ulang ya. Yang kalau ada yang ketinggalan, kita masuk ke paragraf pojok, kemudian kita pilih tabs. Kemudian kita masukkan nilainya 13,5. Kemudian
pilih left, pilih yang titik-titik, kemudian pilih set, udah set. Kalau sudah kita, Iya Pak. oke, kita lanjutkan. Tinggal kita tabs, kemudian halamannya kita atur halaman 1, kemudian daftar isi, tabs, halaman 2 seperti ini. Nah sekarang, oh ya sebelumnya ketinggalan ya, kita belum memberi nomor dulu halaman. Yang pertama kita masuk ke menu insert, kemudian pilih page number. Saya ulang ya, kita kasih halaman dulu ya untuk kata pengantar dan daftar isi ini. Insert, kemudian pilih ke kanan, itu ada header dan footer. Header dan footer kita pilih page number. Page numbernya untuk pengaturan biasanya itu adalah di tengah ya, nomornya di tengah. Berarti kita gunakan bottom of page di bawah ya, sorry. Fkeep itu menggunakan pengaturan halaman di bawah, bottom berarti di bawah. Kemudian kita lihat lagi pengaturan di bawah itu biasanya yang digunakan adalah pengaturan di tengah. Kita pilih plan nomor 2. Kalau punya saya di sini plan nomor 2, nanti terserah punya kalian plan nomor berapa, yang pasti dia di bawah dan di tengah-tengah. Oke. Ini kan halamannya masih 1 ya. Kita edit kembali, masuk ke dalam, masih di, kalau kalian keluar seperti ini, kalian ke bawah, kemudian diklik 2 kali, atau masuk lagi ke menu insert tadi, page number, kita pilih format page number. Nah ini kan formatnya kita menggunakan 1, 2, 3, kita ganti menjadi Romawi kecil. Kita cari, ini ya Romawi kecil ya, mulanya dari I. Oke, kalau sudah nanti akan terubah seperti ini. Oke, silakan kalian beri penomoran untuk halaman kalian. Bisa diulang, Pak. Oh ya, kita ulang ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya, pelan-pelan aja ya. Yang pertama, kita masuk ke menu insert. Di sebelah menu ini ada insert. Kemudian kita pilih di menu insert ini ada menu header dan footer. Sebenarnya ada cara cepatnya, kita tinggal klik 2 kali nanti akan keluar. Tapi kita runtut saja. Insert, kemudian pilih page number. Tuh, sudah? Kemudian kalau sudah, pilih yang bottom dan pilih yang rata tengah. Oke, silakan sambil saya masih tampilkan, silakan kalian setting seperti ini. Oke, sudah? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini kan halamannya masih 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka kita ubah lagi, masuk ke menu insert supaya kalau ada yang salah, karena kalau keluar dari menu header itu nanti akan beda lagi ya. Kita masuk ke menu insert lagi, nggak apa-apa. Kita ulang, kemudian page number, pilih yang format page number. Nah ini kita ganti, number formatnya adalah Romawi. Cari ke bawah. Romawi 1. Kemudian page numbernya kita pilih yang mulai dari angka pertama. Kalau sudah kita oke, nanti halamannya akan berganti menjadi Romawi 1 dan Romawi 2. Oke, silakan. Habis ini kan pendahuluan, habis itu A. Latar belakang. B. Apa biasanya? Tujuan ya. Saya lupa, nanti saya akan disesuaikan ya dengan makalah kalian biasanya. Ini tinggal kita tabs halaman 1.